berjalan pulang dari rumah saudara sekitar jam 12 malam. Saya juga ini sih, kenapa sih saya berani-berani gitu keluar padahal lagi hamil gitu kan. Hmm. Jadi pulangnya itu jam 12 malam. Nah, pada saat itu tiba-tiba gitu kan dari rumah saudara saya itu saya udah mengalami kontraksi. Terus dia juga berusaha ngusut gitu perutnya gitu supaya apa naik naik lagi gitu katanya udah apa turun kalau ada kontraksi gitu sama ada bercak-bercak darah gitu kan. Terus habis itu saya pulang ternyata sampai di rumah sudah keluaran banyak yang keluaran apa darahnya dan pokoknya saya merasa kayak aduh nyawa saya udah berakhir nih gitu kan. Aduh bagaimana ini gitu kan. Anak-anak saya bagaimana gitu. Saya sampai stres gitu mikirinnya. Terus habis itu saya minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan saya masih mau hidup, Tuhan maafkan saya. Dalam hati saya berseru. Terus habis itu nggak berapa lama apa saya muntah gitu di kamar mandi. Ya puji Tuhan apa nyawa nyawa saya apa kembali lagi gitu. Ya, saya sangat bersyukur. Kemudian di tengah malam sampai paginya itu saya di sekitar rumah itu kan masih hutan gitu kan. Jadi saya mendengar kayak suara-suara em, ya kalau dibilang suara hantu gitu ya. Soalnya kan mereka mencium bau darah saya gitu. Tapi saya nggak ini, nggak apa takut. Saya percaya Tuhan melindungi saya dan suami saat itu. Tetapi mungkin jawaban Tuhan lainnya. Ya anak-anak itu paginya keluar, ketuban saya pecah gitu kan. Tetapi saya tetap bersyukur walaupun itu nggak sesuai dengan apa keinginan saya gitu kan. Walaupun kami sedih, itu anak pertama saya, tapi saya tetap bersyukur Tuhan itu baik dan masih menyelamatkan nyawa saya. Kemudian selama dua minggu itu saya masih tetap kontraksi-kontraksi dan banyak mengeluarkan darah gitu kan. Tapi pada akhirnya terakhirnya apa ari-arinya baru keluar itu setelah 2 minggu dengan perjuangan yang gimana gitu ya, hampir menguras darah gitu. Baru setelah itu saya dipulihkan. Pokoknya saya senang gitu bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan nyawa saya. Terima kasih. Itu aja kesaksiannya. Ya, ya, terima kasih Kak Juli kesaksiannya. Ya, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dan pasti ada maksud, tujuan Tuhan. Nah, yang dikatakan firman Tuhan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi, ya Tuhan tetap menjaga kehidupan kita sekalipun ya kadang diizinkan hal-hal yang tidak kita mengerti. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, mencari Tuhan, kita akan mengerti kemudian maksudnya apa ya Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Nah, dan saya yakin dan percaya Juli pasti sudah mendapatkan pembelajarannya. Apa yang ia belajar daripada kejadian tersebut, apa yang dialami, ya banyak teman-teman yang kita layani, banyak orang-orang yang kita layani, dan kondisi mereka jauh lebih parah. Banyak yang begitu mengenaskan, banyak yang begitu parah. Tapi satu hal yang sering saya belajar adalah yang Tuhan ajari ya. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi kesaksian. Tuhan mau pakai hidupmu untuk menguatkan orang lain. Kalau engkau pernah mengalami yang namanya tadi keguguran, engkau mengalami yang namanya hal-hal yang tidak enak, yang mungkin tidak semua orang mengalami. Tapi itu Tuhan memberikan engkau senjata, memberikan engkau kesaksian yang hanya engkau yang bisa bagikan.
engkau punya pengalaman tersebut, engkau bisa menguatkan orang-orang di luar sana yang mengalami hal yang serupa. Saya tidak pernah keguguran soalnya. Ya, jadi saya tidak bisa menguatkan orang yang keguguran dengan empati yang engkau miliki. Tapi engkau mengalaminya, engkau diberikan senjata itu yang saya tidak miliki. Dan ya, itu menjadi senjata yang sangat powerful untuk menguatkan orang-orang di luar sana. Untuk membangkitkan orang-orang yang kehilangan harapan, yang telah mengalami hal-hal yang menyakitkan tersebut. Tapi engkau telah dipulihkan, disembuhkan, engkau telah dikuatkan melewati hal tersebut, dan Tuhan bangkitkan engkau lebih daripada pemenang sampai hari ini. Itu yang akan menjadi kekuatanmu untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ya, kita nggak pernah tahu kapan engkau akan dipakai sama Tuhan. Ya, dimanapun engkau berada, Tuhan menyiapkan senjata itu, teman-teman. Jadi apapun yang Tuhan izinkan, yang paling penting adalah untuk kita belajar, teman-teman. Untuk apa ya Tuhan izinkan ini semua terjadi? Kita harus belajar, learn something. Kalau kita nggak belajar, teman-teman, ya rugi. Ada keluaran tadi ya. Setiap keluaran pasti ada kejadian gitu ya. Jadi pasti ada hal-hal yang terjadi yang harus kita belajar, teman-teman. Kalau kita nggak belajar, ya terulang lagi, ulangan lagi, remedial lagi di hal yang sama. Jadi jangan sampai kita setelah mengalami hal yang begitu berat, begitu dahsyat, dan kita sudah melewatinya, kita tidak belajar dan kita tidak mempermuliakan Tuhan dengan hal yang kita pelajari tersebut. Ya, akhirnya terjadi lagi hal-hal yang mungkin di luar daripada yang kita bayangkan, teman-teman. Tapi ya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ingat, untuk mendatangkan kebaikan kita kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi ya udah, fokus kita hanya bisa melakukan bagian kita mengasihi Tuhan. Nah, fokusnya Tuhan adalah merancangkan segala sesuatunya untuk kebaikan, teman-teman. Jangan terbalik, bukan kita yang rancangkan kebaikan, tapi ya Tuhan yang rancangkan kebaikan. Tugas kita hanya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom, shalom juga, teman-teman. Ya benar kok itu, walaupun doa kita itu belum dijawab atau Ya. Tuhan jawabnya tidak, kita tetap harus berdoa, mendoakan yang terbaik. Pasti semuanya indah pada waktunya. Yes. Amin. Ya, sekalipun tidak juga bisa menjadi jawaban doa, teman-teman. Ya, sama saya pernah bahas ini, Tuhan menjawab dalam 3 hal. Iya, tidak, tunggu, teman-teman. 3-3 ini jawaban, teman-teman. Jadi kalau Tuhan katakan iya, ya iya. Tuhan katakan tidak, tidak. Tuhan katakan tunggu ya. Nah, ya tunggu, teman-teman. 3-tiganya jawaban dari Tuhan. Jadi ya, kalau Tuhan katakan tidak, ya mungkin Tuhan akan menyediakan, bukan mungkin sih, pasti Tuhan akan menyediakan yang lebih baik, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kadang kita kan ngeyel, ya kan? Nggak bisa Tuhan, maunya ini Tuhan, maunya ini. Pokoknya kalau nggak ini jodoh saya Tuhan, nggak mau saya Tuhan. Ya nggak bisa, teman-teman. Bukan kita yang jadi Tuhan, malah engkau yang mau jadi Tuhan gitu ya kan. Jangan, teman-teman. Izinkan Tuhan jadi Tuhanmu. Izinkan Tuhan jadi rajamu. Nah, jangan engkau yang jadi Tuhan. Ya, Tuhan engkau suruh geser dulu, saya jadi Tuhan. Jangan, teman-teman. Ya, kalau engkau ngotot, ya kan, Tuhan bilang tidak, engkau ngotot, ya engkau mau jadi Tuhan gitu. Gantiin rancangan Tuhan, jangan. Jadi sekalipun Tuhan jawab tidak, ya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, yang sedang Tuhan sediakan. Jauh better daripada, jauh melebihi apa yang kau inginkan, teman-teman. Ya, demikian sharing hari ini, teman-teman. Teman-teman harus persiapkan diri juga untuk ke gereja. Ya, jadi kita sudahi live streaming ini, teman-teman. Sampai jumpa esok hari jam 4 pagi. Kita akan pujian penyembahan berbahasa roh. Kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jam 5 baca Alkitab masing-masing, merenungkan firman Tuhan masing-masing. Jam 6 kita akan sharing firman Tuhan seperti ini, bagikan firman Tuhan seperti ini. Teman-teman yang mau bersaksi, boleh bersaksi untuk menguatkan teman-teman yang lain, meneguhkan teman-teman yang lain, membangun kehidupan kita untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, teman-teman. Dan ya, kalau ada yang mau tanya jawab silahkan. Ada yang mau didoakan boleh DM, teman-teman. Ada yang mau baptisan Roh Kudus, sudah dikasih tahu pentingnya baptisan Roh Kudus.
Jangan lupa baptis Roh Kudus, DM teman-teman. Yang mau menjadi tentara Tuhan, jangan lupa untuk DM juga teman-teman. Supaya engkau diajari, engkau punya kuasa, engkau punya otoritas, tahu apa yang harus dikerjakan dan dilakukan.